Siapakah mereka? Kenapa mereka mulai memanjat dinding rumahku? Dan kenapa sekarang mereka mulai masuk ke rumahku dan mengejarku? Sebelum melanjutkan cerita ini, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dan nyalakan tombol notifikasinya. Kisah itu untungnya hanya mimpiku. Namun, hal yang membuatku terbangun di malam itu seakan menunjukkan segalanya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki turun dari tangga kamar. Aku pun segera memeriksa siapa itu. Namun setelah kubuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Namun kulihat hanya ada sebuah surat yang tergantung di pintu kamarku. Aku pun membukanya dan membacanya. "Mas Amin, turun ke kamar ibu ya, hehehe." Loh, ini kan tulisannya adikku si Indah. Ngapain dia nulis surat? Apa dia mau ngerjain aku soalnya kemarin aku kerjain sampai nangis? Wah, wajar saja lah, namanya anak kelas 2 SD. Oke lah, mungkin ini penting. Aku pun segera menuju kamar ibu. Setelah aku masuk dan membuka kamar ibu, aku tidak menemukan siapapun. Oh iya, aku baru ingat. Ayah kan lagi dinas keluar seminggu. Tapi ibu kemana ya? Tiba-tiba aku mendengar bunyi barang jatuh dari dapur. Pikirku, siapa ini malam-malam jatuhin barang di dapur? Pasti ya si Indah. Iya kan kalau malam sering haus. Pandanganku tiba-tiba teralih ke sebuah surat di luar pintu kamar itu. Aku yang penasaran pun membukanya. "Kak, ibu udah nitip Mbak Surti untuk membuatkan kamu makan di dapur. Ibu keluar dulu ya, ada urusan penting sama teman kerja ibu." Aduh, ibu ini memang selalu begitu. Pasti lebih mentingin kerjanya daripada anaknya. Kadang aku juga malas di rumah ini. Kasih sayang ayah dan ibu jarang aku rasakan. Bahkan ulang tahun anaknya pun kadang juga dilupain. Aku sendiri kesal, tapi orang yang selalu memperhatikan aku dan aku anggap ada adalah Mbak Surti, pembantu rumahku, dan adikku si Indah yang selalu kukerjain. Lupakan sajalah, lagian aku juga sudah lapar. Mending aku ke dapur dan lihat suara berisik apa tadi. Pas lagi di dapur, aku lihat memang beberapa barang jatuh berserakan di bawah. Dan benar saja, di atas meja sudah ada minuman sereal yang kelihatannya baru dimasak. Aku pun segera menuju ke sana. Tapi tiba-tiba langkahku terhenti karena rupanya ada seseorang yang seolah lewat di belakangku. Apa itu? Kubalikkan badan, namun tak melihat apapun. Biarlah, mungkin cuma perasaanku saja. Aku pun segera mengambil minuman sereal itu dan minum di sana. Ternyata di bawah gelas minumanku ada sebuah kertas terlipat. Aku pun penasaran lalu kubuka. Dan isinya, "Mas Amin, selamat ulang tahun yang ke-15 ya. Maaf, ayah sama ibu gak ada di rumah. Maaf juga mungkin ibu selama ini jarang perhatian ke Mas Amin. Tapi itu juga karena ibu harus kerja. Sebenarnya bukan maksud ibu begitu. Tapi selalu ketika di rumah, ibu tinggal capek dan gak bisa perhatian ke Mas Amin sama adik Indah. Moga Mas Amin tambah sayang sama adik Indah ya. Ibu pamit keluar dulu." Seketika air mataku perlahan mengalir. Walaupun surat ini tidak ada yang istimewa dan bahkan biasa saja, tapi seakan menjadi pesan buatku bahwa pemikiranku tak sepenuhnya benar. Namun rupanya surat itu belum selesai. Dan di bawahnya ada pesan. "Mas Amin ke kamar Mbak Surti ya." Akhirnya dengan segera aku pun menuju kamar Mbak Surti. Ketika aku masuk di sana, gelap sekali.
Aku pun meraba-raba saklar lampu dan kunyalakan lampu kamar. Dan tiba-tiba aku sangat terkejut ketika melihat apa yang ada di sana. Di hadapanku ada sebuah kue ulang tahun lengkap dengan lilinnya di sana. Rasa haruku bertambah karena ada ucapan selamat ulang tahun untukku di sebelah kue itu. Berarti orang-orang di rumah ini telah merencanakan ini semua. Walaupun ini sederhana, tapi aku sangat merindukan kehadiran mereka sekarang. Tiba-tiba aku mendengar suara mobil berhenti dari luar rumah. Ah, pasti ini ibu, pikirku. Segera aku menuju keluar rumah dan melihat siapa yang datang. Dari kejauhan wanita itu berkerudung turun dari taksi dan menuju ke arahku. Ketika aku hampiri, rupanya itu bukan ibu. Itu adalah Mbok Surti. Aku pun bertanya pada Mbok Surti, kemana ibu dan Dek Indah? Tiba-tiba Mbok Surti terdiam dan mengajakku masuk ke kamarnya. Ia menunjukkan kue ulang tahun dan memberikannya untukku sembari bilang itu dari ibu dan adikku. Aku pun menjawab bahwa aku sudah tahu dari tadi dan tetap menanyakan kemana ibu dan adik. Apakah mereka belum pulang? Mbok Surti dengan nada pelan berkata, "Dan Amin harus kuat ya." "Iya Mbok," jawabku. "Kemana ibu dan adikku Mbok?" Mbok Surti pun mulai mengalirkan air mata sambil bercerita. Sebenarnya Mbok Surti, ibu, dan Dek Indah sudah merencanakan perayaan ulang tahunku. Mereka membuat catatan-catatan kecil untuk menuntunku ke kamar Mbok Surti. Dan mereka juga membuat kue untukku sejak pukul 9 malam setelah aku tertidur. Tiba-tiba, di waktu yang bersamaan, datang sekelompok orang yang memasuki rumah. Mereka adalah perampok bersenjata yang hendak masuk ke rumahku. Ketika salah seorang dari mereka telah masuk, Dek Indah pun berteriak ketakutan. Mbok saat itu sedang berada di kamarnya, menatap kue ulang tahunku. Lalu tiba-tiba langsung keluar dan memastikan apa yang terjadi. Ternyata ia melihat ibu dan Dek Indah berusaha mengusir dan mengejar perampok itu. Perampok yang ketakutan itu pun berlari keluar rumah. Namun ketika sampai di tepi jalan, rupanya salah seorang dari kawanan mereka melesatkan beberapa tembakan dan segera pergi dengan mobilnya. Mbok yang baru keluar rumah sangat kaget melihat itu. Ia melihat ibu dan Dek Indah tergeletak di jalanan, tertembus beberapa peluru. Segera saja Mbok berteriak sekencang-kencangnya, dan warga pun berdatangan. Setelah melepon ambulan, mereka diantarkan bersama Mbok Surti. Mereka pun dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun naas, Mbok Surti harus menjadi saksi perjalanan ketika mereka menghembuskan nafas terakhirnya. Aku yang mendengar cerita itu begitu terpukul dan sedih sekali. Karena orang yang seharusnya kusayangi harus ada di hari terbaikku, malah harus pamitan terlebih awal. Mbok berusaha menenangkanku dan bertanya dari mana aku tahu bahwa di kamar Mbok ada kue ulang tahun untukku. Aku pun menjelaskan semua cerita tentang pesan-pesan yang terdapat di pintu-pintu dan di bawah gelas. Namun Mbok begitu heran dan mengatakan bahwa pesan itu masih Mbok simpan. Sambil mengeluarkan kertas-kertas dari sakunya, lalu memberikannya padaku. Isinya sama persis dengan apa yang kubaca tadi. Aku pun terkejut dan heran. Lantas, yang menggiringku selama ini siapa?